Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, sehat ya. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, hari ini kita mau belajar apa ya? Iya. Sebelum belajar, seperti biasa kita selalu berdoa terlebih dahulu. Untuk pimpin doa, ya coba Mama Rizky kalau pimpin doa ya nak ya. Baik. Mari teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kimia pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sedang berdoa supaya kita diberikan kemudahan dalam pembelajarannya. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan agama yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ucapkan hadir kalau ibu absen. Ahmad Raisya Al-Fadi. Alhamdulillah hadir. Bondan Satriano. Hadir, Bu. Oh, duduk di sana. Oke. Bunga Ayu Pratiwi. Hadir, Bu. Hadir. Cesia Kirena. Hadir. Oke. Selin. Hadir, Ibu. Oke. Celistia Widora. Hadir, Bu. Devin Faturahim. Hadir, Bu. Idam Setio Wisnu. Hadir, Bu. Hadir. Ilona Lavinia. Hadir, Bu. Ya. Kaila Nurzalika. Hadir, Bu. Keisha Maura. Hadir, Bu. Madeline. Hadir, Bu. Mirza Amelia. Hadir, Bu. Muhammad Adam. Hadir, Bu. Muhammad Fadilah. Hadir, Bu. Muhammad Fajri. Hadir, Bu. Muhammad Rizky Maulana. Hadir, Bu. Hadir ya. Nabila Nur Aziza. Hadir, Bu. Nadifa Kamila. Hadir, Bu. Hadir. Nadia Devinta Putri. Hadir, Bu. Naila Huria. Hadir, Bu. Hadir ya. Nur Falanti. Hadir, Bu. Radia Jihan. Hadir, Bu. Raisa Rahma. Hadir, Bu. Ramada. Hadir, Bu. Rania. Hadir, Bu. Mana Rania? Regina. Hadir, Bu. Iya. Renian. Hadir ya, Renian. Royan. Hadir, Bu. Hadir. Taufik Andika. Hadir ya. Jevan Hula Kanaya. Hadir. Zahratul Sifa. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Tadi ibu masuk nih, ibu lihat kelasnya bersih sekali. Sudah ini ya. Oh, tiket ada tiket kelas. Ada tiket jam. Siap dalam sekolah ada tiket kelasnya. Bersih kelasnya. Terus diperkenalkan kelas seperti ini anak ya. Ya, sudah. Nah, masih ingat kita adalah seorang pelajar Pancasila. Kita mencintai tanah air dan bangsa dengan cara banyak prestasi yang harus kita bagikan kepada negara kita. Salah satunya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Setuju? Setuju. Ya, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Oke, silakan berdiri.
kita memiliki kesepakatan, yaitu kesepakatan kelas. Mungkin kalian sudah membuat dengan wali kelas ya. Nah, untuk pelajaran kimia hari ini, setuju nggak kita bikin kesepakatan kelas untuk kelas pelajaran kimia? Setuju nggak? Kita buat kesepakatan kelas 10G. Mata pelajaran kimia. Oke. Silakan berdiskusi sama temannya supaya satu mata. Jadi kesepakatan kita mau ngapain nih hari ini? Ya, silakan diisi di post-itnya ya nanti. Ya, silakan. Ya, sama-sama nak. Ya, sama-sama. Silakan ditulis di pasal kelasnya. Nanti kita bikin kesepakatannya jadi satu aja, ya. Ya. Kalau ada yang sama, jadi satu saja. Ya, silakan. Ya, nak, ya. Ya, silakan. Ya. Nah, ya sama-sama, sama-sama. Ya. Silakan. Silakan dibuat kesepakatan kelas untuk mata pelajaran kimia. Berikan kami. Ya, silakan. Ditempel di papan tulis sambil dibacakan. Ya. Jadi kesepakatan kelas yang pertama itu menggunakan HP saat diizinkan. Ya, kebetulan dulu dong. Menggunakan HP saat diizinkan, sepakat ya? Ya. Kesepakatan yang kedua mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, sepakat ya. Selanjutnya silakan. Membantu menjelaskan teman jika tidak memahami materi. Ya, sepakat ya. Selanjutnya itu kita bisa aktif dalam pembelajaran kimia. Dan yang kedua, kita fokus mendengarkan saat dan menjelaskan di depan. Wah, sepakat ya. Sepakat dong. Selanjutnya adalah aktif dalam kegiatan pembelajaran kimia dan juga fokus mendengarkan apa yang sedang dijelaskan oleh guru. Ya, sepakat ya. Oke, selanjutnya. Yang keenam, jangan malu untuk bertanya saat tidak mengerti. Ya, sepakat ya. Selanjutnya. Selanjutnya, menghargai orang yang sedang berbicara. Ya, sepakat ya. Menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di kelas. Wah, pas banget nih materi kita hari ini ya. Sejuk. Menjaga ketentraman dan keamanan kelas. Ya. Selanjutnya itu saling mengingatkan sesama teman jika melakukan kesalahan. Ya. Akhirnya. Jadi kita sidang bertanya saat pembelajaran. Ya, tidak mengobrol dan bercanda di saat pembelajaran. Tangan dulu dong. Kesepakatan ini bukan hari ini. Kalau bisa seterusnya. Setuju nggak? Setuju. Supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran berjalan lancar. Nah, kita mau belajar apa tadi kata ibu ya? Kimia. Materi untuk semester 2 kelas 10
fase E, kimia hijau. Oke, baik. Kalau kita mau belajar, kita juga harus tahu dulu sebenarnya kita tuh punya tujuan nggak sih dalam pembelajaran? Punya dong. Baik, Ibu akan kasih tahu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita dalam kimia hijau adalah pertama, mendeskripsikan pengertian dari kimia hijau. Yang kedua, mendeskripsikan pentingnya kimia hijau. Dan yang ketiga, menganalisis prinsip dari kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya, siapa yang tahu? Satu. Chemistry. Yang kedua. Kalian sudah mengadakan tes diagnostik ya, tes awal karakteristik peserta didik. Dari guru BK juga dapat kan yang kemarin ya, ada peserta didik dari SKD 58 Jakarta yang anak audio. Mana nih anak audio? Angkat tangan anak audio. Saya Bu. Anak audio. Anak visual? Saya Bu. Visual. Yang kinestetik? Saya Bu. Paling banyak kinestetik ya. Oke, baik. Berarti kita sudah tahu nih karakter kalian itu atau minat kalian itu ada anak audio, ada visual, ada kinestetik. Hari ini kita akan belajar tentang kimia hijau. Ibu akan penuhi minat kalian. Anak audio nanti akan Ibu tontonkan video pembelajaran. Anak visual PPT Ibu akan tampilkan. Kinestetik kita akan coba mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Oke. Pertanyaan Ibu, pemantik buat kalian. Sebenarnya di sekitar kita nih, kalau kita belajar tentang kimia hijau, apakah kalian sudah tahu apa sih sebenarnya kimia hijau itu sendiri? Pengertian dari kimia hijau itu sendiri, siapa yang tahu? Oh iya, Rizky, silakan Ki. Baik, jadi menurut saya kimia hijau adalah suatu proses kimia yang tujuannya ini untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut terhadap lingkungan. Nah, adapun caranya kita bisa menggunakan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan. Dan yang kedua, kita harus gunakan bahan kimia ini secara efisien. Artinya, gunakanlah bahan kimia ramah lingkungan ini sesuai dengan peraturan yang tidak membuang-buang atau tidak menyiap-menyiakannya. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Artinya kita menggunakan bahan-bahan kimia dan yang sekiranya kita anggap itu tidak berbahaya, kita tidak yang berbahaya jangan kita gunakan, yang tidak berbahaya kita gunakan. Artinya yang berbahaya coba kita kurangi bagaimana supaya itu tidak menjadi berbahaya untuk dalam lingkungan pada saat mungkin contoh plastik ya, pembuangan plastik. Nah ini Ibu lihat nih di kelas ini sudah ada nih apa namanya itu? Pembuangan sampah organik dan pembuangan sampah anorganik. Organik dan anorganik itu merupakan bahan kimia. Contoh plastik itu sekiranya kalau kalian buang bisa terurai nggak? Tidak, berarti nanti kalian akan buang dengan sampah itu sesuai dengan tempat sampah yang sebenarnya. Bisa dipahami kan? Begitu juga pada saat kalian mungkin di rumah, ya pada saat kalian di rumah sudah mulai nih di rumah juga, di sekolah juga, kalian mungkin untuk melestarikan suatu lingkungan, membuat kimia hijau itu lestari, yaitu mungkin kalian minum bawa apa? Jangan menggunakan bahan plastik lagi atau aqua botol lagi. Bisa dipahami nah? Bisa. Atau kalau yang pergi ke Indomaret atau mungkin pakai tote bag. Iya, pakai apa nak? Tote bag. Iya, tote bag. Itu salah satu kan melestarikan di rumah. Ya. Lanjut kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kimia hijau. Gerakan kimia hijau. Perlu kalian ketahui, gerakan dari kimia hijau itu atau Black Chemistry tahun 1998 oleh Paul T. Anastas dan John J. Walker.
mengembangkan prinsip yang dijadikan sebagai panduan dalam pengelolaan zat kimia dalam proses industri dan seluruh aspek yang terkait dengan zat kimia yang dikenal dengan gerakan kimia hijau atau istilah lainnya adalah green chemistry. Tadi sudah disebutkan oleh Rizky pengertian dari kimia hijau. Sama-sama, apa itu pengertian dari kimia hijau? Definisikan sebagai proses upaya masyarakat bisa menilai proses kimia dan produk kimia yang menghilangkan penggunaan dan menemukan zat berbahaya. Iya, betul sekali. Keterangan berkalian tinggi. Sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang ada 12 prinsip dari kimia hijau, kalian juga bisa melihat dari literatur. Ada di internet, tadi anak sases juga ada, kalau juga ada. Coba silakan dibuka HP-nya. Kita bisa lihat literatur tentang kimia hijau dari sumber web yang ada di internet. Kalian boleh klik saja, apa juga di Google Classroom juga sudah dituliskan tentang kimia hijau. Silakan dibuka untuk belajar lebih dalam lagi. Silakan. Yang nggak ada apa-apa, nanti pakai Kevin pakai Ibu aja, boleh ya. Bagaimana, sudah dipahami? Sudah ada? Sudah menemukan literaturnya? Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke, baik. Sekarang kalau perhatikan, ada 12 prinsip dari kimia hijau, di mana kimia hijau adalah pendekatan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan bahaya dari proses kimia. Ada 12. Satu, silakan dibacakan. Pencegahan limbah. Ya, pencegahan limbah. Yang kedua, manajemen atom yang baik. Kita coba bahas dulu deh. Kalau pencegahan limbah, apa kira-kira cara kalian mencegah? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Manajemen atom yang baik. Siapa yang tahu kira-kira manajemen atom yang baik? Kayak memanage atom yang baik. Penggunaan kimia yang berbahaya meskipun itu sekecil apapun. Iya, betul sekali. Silakan teman. Selanjutnya ada yang ketiga, proses sintesis kimia yang lebih aman. Proses sintesis kimia yang lebih aman. Apa kira-kira? Mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Iya, mendesain proses kimia. Selanjutnya yang keempat yaitu silakan Rancang bahan kimia rancang bahan kimia yang lebih aman. Apa kira-kira? Mau ngapain kita? Merancang bahan kimia yang lebih aman. Apa misalnya? Siapa yang tahu? mengurangi bahan turunan yang berbahaya, Bu. Ya, mengurangi bahan turunan yang berbahaya. Jadi dalam proses industri itu akan mengurangi bahan turunan yang sangat berbahaya. Ya, itu bisa diganti. Contoh misalnya kalian ada proses pengolahan dalam pembuatan kertas, ya. Nah, itu digunakan bahan kimia yang aman, yaitu kita menggunakan bahan selulosa yang aman. Jadi kita menggunakan bahan alami yang dari bahan-bahan selulosa untuk pembuatan kertas. Bisa dipahami, nak? Ya, lanjut berikutnya lagi. Yang kelima, silakan. Rancang proses yang efisiensi untuk energi. Apa contohnya? Rancang proses yang efisiensi untuk energi biar ramah lingkungan. Memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya, menghindari pemanasan dan pendinginan, juga tekanan dan kondisi vakum. Iya, tekan. Contohnya misalnya nih kalian kan menggunakan AC. Misalnya nih, apa
kulkas, KFC kan. Nah berarti kalian harus jangan terlalu sering AC-nya panas sih, suhu tinggi. Ini nanti akan mengakibatkan suhu udara sangat menjadi karbon dioksida sehingga membuat pemanasan global. Ya, lanjut berikutnya lagi. Ya, nomor 6, silakan. Kurangi Produk turunan yang tidak perlu. Apa contohnya produk turunan yang tidak perlu? Siapa yang tahu? Saya Bu, Ya. misalnya dalam pembuatan makanan itu kan pasti kita menggunakan ada pewarna. Betul. Nah, kalau pewarna itu bagian dari zat kimia, maka pewarna itu sebagai zat turunan. Kita harus mengganti pewarna tersebut menjadi pewarna yang lebih alami supaya dalam menciptakan makanan tersebut tidak membahayakan. Jadi Betul. penggunaan bahan turunan ini yang berbahayanya kita tidak perlu adakan. Ya, betul. Menggunakan bahan pewarna metil blue. Misalnya kan kita membuat kue bolu ya. Biar agak warnanya kehijauan, kalian menggunakan nih esen atau istilah orang Cina itu metil blue atau pewarna makanan. Oh, pengen warnanya agak hijau-hijau. Nah, sekarang kita bisa menggunakan apa? Bahan daun pandan. Ya, ini salah satu juga di dalam kita mencoba merancang proses yang efisiensi untuk energi. Bisa dipahami? Oke, lanjut berikutnya lagi. Ada 12, masih ada lagi. Yang ke-7 silakan. Proses yang aman untuk mencegah kecelakaan apa misalnya? Menggunakan bahan-bahan kimia yang standar. Oke, baik. Selanjutnya yang ke-8. Apa itu misalnya? Mencegah polusi yang secara rentan. Real time. Metode analisis yang dilakukan secara real time Ya, mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. iya, betul sekali. Misalnya kalian nih, ini kan kita mencegah polusi secara real time ya. Yang mungkin kendaraan yang memiliki kendaraan bermotor atau roda 2 atau roda 4. Nah, sering-seringlah ganti namanya oli atau kalian menggunakan bahan bakar yang aman untuk polusi udara ya. Bisa dipahami nak? Bisa, Bu. Jadi itu bahan kimia yang sangat aman ya. Lanjut. Yang ke-9 silakan. Desain produk yang mudah Desain terurai. produk. Iya, desain produk yang mudah terurai. Apa namanya? Mendesain produk. Apakah plastik mudah terurai? Tidak. Oh, tidak. Apa coba cara mendesain produk yang mudah terurai? Ganti plastik dengan plastik. Iya, menggunakan plastik dengan tote bag sehingga akan mengurangi sedikit apa paling tidak kalau semuanya menggunakan tote bag tapi tidak menggunakan plastik sehingga akan pembuangan limbah pun akan sedikit berkurang ya. Oke, lanjut. Yang ke-10. Gunakan katalis. Pada proses pembuatan kimia, kita menggunakan katalis. Jadi ada proses kimia di mana proses itu menggunakan bahan-bahan katalis ya dalam pengolahannya. Misalnya membuat baju, kalian ini membuat baju. Dalam membuat baju itu ada katalis yang mengakibatkan bajunya lebih awet menggunakan polyester dengan kadar tertentu sehingga mengakibatkan di sini kita gunakan katalis yang tidak berbahaya. Ya, jadi pahami nak? Ya, lanjut. Yang ke-11. Gunakan bahan baku terbarukan. Apa itu? Siapa yang tahu? Menggunakan bahan baku Biasanya terbarukan. berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Ya, menggunakan bahan produk pertanian atau bahan alam. Ya, lanjut. Berikutnya lagi yang terakhir yang 12. Silakan sama-sama dibacakan. Ya, penggunaan pelarut dari bahan pendukung yang lebih aman. Jadi kita menggunakan bahan pelarut yang lebih aman. Nah, di sini ada penerapan kimia hijau, masalah dalam industri, kemudian upaya penerapan kimia hijau. Di sini juga sudah Ibu sematkan ya PPT Ibu, ada di Google Classroom Ibu dan juga di WA Group ya. Ibu nanti akan memberikan PPT ini. Salah satu contoh masalah dalam industri, misalnya cat minyak berbasis menghasilkan uap yang banyak mengandung bahan kimia organik yang berbahaya. Maka upaya penerapan kimia hijaunya campuran berbahan minyak kedelai dan gula sebagai resin pengganti yang dapat mengurangi kadar berbahaya hingga 50%. Jadi kita ganti. Jadi cat minyak berbasis alkit itu kita ganti.
Nah, salah satunya lagi nih, contoh nih, misalnya soda kaustik atau natrium hidroksida atau NaOH dan natrium sulfida atau NaS sebagai pemutih dalam pembuatan kertas putih menghasilkan limbah berbahaya. Ini bisa kita upayakan dalam penerapan kimia hijaunya, yaitu menggantikannya dengan hidrogen peroksida atau rumus kimianya H2O2 dan katalis untuk mengoksidasi proses pemutihan kertas yang tidak berbahaya dan lebih apa nak? Lebih efisiensi. Oke, baik. Bagaimana dengan selanjutnya kimia hijau dan isu pemanasan global? Minggu kemarin kita sudah belajar juga tentang pemanasan global. Di sini kita bisa lihat tentang pemanasan global, bagaimana pengertiannya, penyebabnya, kemudian dampak yang mengakibatkannya, yaitu akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Bagaimana pencegahannya? Salah satunya adalah penghijauan. Apa lagi nak? Iya, apa lagi nak? Iya, apa lagi? Iya, yang terakhir energi alternatif non fosil. Ya, inilah salah satu bagaimana kimia hijau berperan ya, sesuai dengan materi kita dan tujuan pembelajaran kita. Kimia hijau dan isu pemanasan global. Nah, di sini juga ada tentang ozon dan pemanasan global. Nah, apa itu ozon? Bagaimana penyebabnya? Nah, kemudian lubang ozon itu sendiri dan bagaimana dampaknya masukkan sinar ultraviolet yang berlebih ke muka bumi. Ya, bisa kita lihat semuanya. Kemudian bagaimana peran nanoteknologi? Nah, ini dia penting sekali. Peran nanoteknologi dalam praktek kimia hijau. Di sini kita lihat pengertian nanoteknologi itu sendiri, kemudian bagaimana nanoteknologi itu berperan dan bagaimana nanopartikel itu berperan. Bisa dipahami nak? Setuju? Baik. Selanjutnya, nah ini dia. Ada tadi 12 prinsip dalam kimia hijau. Bisa kita lihat ada 12. Tadi sudah kita bicarakan di awal. Nah, selanjutnya karena PPT sudah Ibu bagikan, kita lanjut lagi. Kalian anak-anak audio, visual dan kinestetik, silakan kita duduk berkelompok, bikin kelompok, kita diskusi. Setuju? Ya, silakan duduk berkelompok, kita diskusi. Oke, baik. Kita mau diskusi. Nah, sambil kalian nanti diskusi, Ibu akan bagikan dulu LKPD untuk bahan diskusi kalian. Setuju? Iya, kelompok 1. Ya, sama-sama. Kelompok 2, ini LKPD-nya. Ya, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Kelompok 3 mana ya? 3 mana? Ya. 4 mana ya? Ya, 5. Oke. Ya, sama-sama. Kelompok 6. Ya. Silakan sambil kita nanti Ibu akan coba untuk anak audio menantikan video pembelajaran. Kalian juga bisa sambil mengamati dan sambil berdiskusi. Nanti Ibu akan kasih waktu kalian mengamati dan berdiskusi. Oke. Ya. Bu, Ya. boleh nggak Bu, di sini kita breaking dulu, kan tadi kita udah belajar nih Bu, biar lebih fresh aja Bu. Oke, yang lain bagaimana? Setuju nggak nih? Setuju. Oke, baik, kita breaking dulu ya. Ya, silakan. Ayo, beri teman-teman. Ayo teman-teman, berdiri. Ayo semuanya berdiri kalau begitu, biar semangat belajarnya. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah dari SMA Negeri 58 Jakarta. Kita mau belajar kimia hijau di kelas 10 ya. Ini mata pelajaran yang sangat menarik sekali untuk anak-anak SMA Negeri 58 Jakarta. Kimia hijau atau chemistry adalah upaya untuk mendesain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Kimia hijau penting untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. Untuk kimia hijau di sini kita bisa mereduksi limbah, bahan atau material, racun, resiko, energi, dan biaya. Ada 12 prinsip dalam kimia hijau. Pertama, mencegah limbah. Yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Yang ketiga, mendesain proses sintesis kimia yang tidak berbahaya. Dan yang keempat, menggunakan bahan kimia yang aman. Yang kelima, memilih pelarut dan bahan pendukung yang aman. Yang keenam, mendesain efisiensi dari kimia hijau, menggunakan bahan baku terbarunya, mengurangi bahan kimia, menggunakan katalis, mendesain bahan yang mudah terdegradasi, menganalisis relevan, mencegah polusi, serta yang terakhir mencegah potensi dari kecelakaan. Demikian. Untuk mencegah limbah, lebih baik mencegah daripada menanggulangi atau membersihkan limbah yang timbul setelah proses sintesis, karena biaya untuk menanggulangi limbah sangat besar. Untuk yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Metode sintesis kimia yang digunakan harus didesain untuk meningkatkan produksi produk. Atom ekonomi digunakan untuk mengevaluasi efisiensi reaksi atau proporsi produk. Tidak semua reakan dapat dikonversi sepenuhnya menjadi produk, maka dapat dikatakan bahwa reaksi tersebut memiliki nilai atom ekonomi 100%. Baik, kita lanjut ke berikutnya ya. Untuk slide berikutnya, mendesain proses sintesis kimia yang tidak berbahaya. Metode sintesis yang digunakan harus didesain dengan menggunakan dan menghasilkan bahan kimia yang tidak beracun terhadap manusia dan lingkungan, yaitu meminimalkan paparan atau meminimalkan bahaya terhadap orang yang menggunakan bahan kimia tersebut. Yang keempat, menggunakan bahan kimia yang aman. Menggunakan bahan kimia secara hati-hati dengan memperhatikan aspek sifat fisik, sifat kimia, toksisitas dan lingkungan. Yang kelima, memilih pelarut dan bahan pendukung yang aman. Penggunaan bahan kimia seperti pelarut, ekstraktan, dan bahan kimia tambahan yang lain harus dihindari penggunaannya. Penggunaan pelarut yang berlebih akan mengakibatkan polusi yang dapat mencemari lingkungan. Yang keenam, mendesain efisiensi energi. Energi yang digunakan dalam suatu proses kimia harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan dan aspek ekonomi. Jika dimungkinkan, reaksi kimia dilakukan dalam suatu ruang dan menggunakan tekanan. Baik, untuk ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam, sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang kedelapan, mengurangi bahan tulang kimia. Derivatisasi yang tidak diperlukan seperti penggunaan gugus, pelindung, proteksi atau deteksi dan dimodifikasi sementara pada proses fisika ataupun kimia harus diminimalkan atau sebisa mungkin dihindari, karena pada setiap tahapan derivatisasi memerlukan tambahan reagen yang nantinya memperbanyak limbah. Kita lanjut ke 8. Menggunakan katalis. Menggunakan katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mampu mengurangi penggunaan reagen, meminimalkan penggunaan energi dalam suatu reaksi, meningkatkan
melakukan manajemen hasil serta mampu mengurangi produk samping. Untuk yang ke-10, mendesain bahan yang mudah terdegradasi. Ingat bahwa bahan kimia itu harus didesain dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Oleh karena itu, suatu bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan, seperti sintesis, biodegradable plastik, biodegradable polimer, dan lain-lain. Kita bisa lihat ya untuk selanjutnya di ke-11. Menganalisis real time pencegahan polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time dapat mengurangi pembentukan produk samping yang tidak diinginkan dengan pengembangan metode dan teknologi analisis yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam prosesnya. Nah, yang ke-12, pencegahan potensi kecelakaan. Bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia harus dipilih sedemikian rupa sehingga potensi kecelakaan yang dapat mengakibatkan masuknya bahan kimia ke lingkungan, ledakan dan api dapat dihindari. Ya, kita bisa lihat untuk selanjutnya bagaimana dengan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Di sini ada gambar-gambar ya, ada sekitar 17 gambar. Gambar pertama itu kita bisa lihat mengenai membataskan kemiskinan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan, hidangan sehat dan sejahtera, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan, kemudian yang energi tertib, dan kemudian juga ada 12 ya, ini bisa dilihat dari video yang dipaparkan, dan juga kalian bisa lihat juga itu di bagian buku tentang kimia hijau sampai dengan 17 mengenai kegiatan yang mendukung prinsip dari kimia hijau. Jadi ada 17. Baik, biasanya tuh yang paling harus kita utamakan itu yang ketiga, ke-6, ke-7, dan yang ke-13. Pergi dengan yang ke-14, 15. Jadi itu yang dijadikan titik fokus bagaimana terintegrasinya dalam 3 agenda pembangunan berkelanjutan untuk tahun 2030. Di situ ada hidup sehat dan sejahtera, kemudian sanitasi, kemudian energi, kemudian di situ juga harus kita lakukan hubungan prinsip kimia hijau terhadap fakta dan solusi dalam membangun upaya pelestarian lingkungan. Pertama, mencegah limbah tentunya. Nah, di sini bisa kita lihat gambar dari mencegah limbah. Permasalahan Indonesia menyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, 1,23 miliar metrik. Ya, kita bisa lihat metrik ton. Berarti banyak sekali ya Indonesia itu menyumbang sampah karena cara kita dalam kehidupan sehari-hari itu belum benar ya dalam pembuangan sampahnya. Nah, ini perlu kita lestarikan dan perlu kita ketahui bersama. Tinggal ini untuk yang kedua, membawa tas belanja dari rumah saat berbelanja. Tentunya juga itu solusi yang sangat bagus ya untuk kita menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang ketiga, mengolah plastik bekas kemasan sebagai tas, tempat pena atau tempat sampah atau pot bunga dan lainnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. KPD-nya kita saling berdiskusi. Kita lanjut untuk presentasi yang menggunakan KPD. Silakan masing-masing kelompok mungkin bisa ya dari kelompok 1 silakan. Tangan teman-teman.
hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia. Nah, kelompok kami, kelompok 1, ingin membahas tentang permasalahan yang umum yang ada di sekitar kita, yaitu sampah. Sampah merupakan permasalahan yang dari dahulu kala itu tidak selesai, teman-teman. Tercatat dalam Tribunnews yang saya lansir dari Tribunnews, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di Indonesia. Nah, menurut kelompok kami, cara mengatasinya yang pertama adalah kita masing-masing individu itu harus menerapkan 3R. Reduce, jadi yang pertama kita harus mengurangi penggunaan sampah, lalu menggunakan kembali penggunaan sampah, dan mendaur ulang penggunaan sampah. Contoh kecilnya itu kita bisa membawa bekal dari rumah ataupun membawa botol plastik dari rumah, dan juga memakai tote bag agar bisa dipakai kembali. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kali ini kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, saya Kayulan Menjaga dari kelompok perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya mengenai ini. Apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan kembali lingkungan yang sudah tercemar tadi? Ya. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Kayla, terima kasih. Ya, jadi sekarang kita mengambil contoh dari tercemarnya Sungai Ciliwung. Yang pertama kita itu harus merehabilitasi dulu kan, sampah-sampahnya kita kumpulin. Nah, dari situ kita bisa menanam tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya itu menetralisir atau membersihkan, menjernihkan air. Nah, menurut kami begitu. Apakah puas dengan jawaban saya? Puas. Terima kasih Bunda yang mendengarkan aku. Ya, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kelompok 2 bisa maju silakan kelompok kami. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Saya Kayulan Menjaga dari absen 12. Saya Regina Imelda Mariska dari absen 30. Saya Ramadhan Widayadian dari absen 28. Saya Stefan Mamanaya dari absen 35. Saya Dennis Malamudra dari absen 31. Oke, jadi untuk presentasi kali ini mengenai hasil diskusi kami akan menjelaskan mengenai 12 prinsip kimia. Nah, dari 12 prinsip kimia ini kami mengambil contohnya. Contoh yang terjadi itu ledakan kimia. Jadi yang seperti saya dan teman-teman diskusikan, yang saya dapatkan dari web www.pom.go.id itu mengenai tentang ledakan pabrik kimia. Nah, jadi ledakan pabrik kimia ini pernah terjadi di daerah Padas Bogor. Pabrik kimia itu terjadi karena ada kebocoran pipa pada formalin dengan rumus CH2O. Nah, menurut www.pom.go.id, umumnya larutan formalin ini mengandung 37% dalam air digunakan sebagai bahan baku pada industri padat kayu. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok 2. Sebelum kami menuju presentasi, ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Ya, mau satu. Kenalkan, nama saya Yola Kimia dari perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, boleh nggak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ledakan kimia? Terima kasih. Terima kasih Yola atas pertanyaannya. Terima kasih Lona atas pertanyaannya.
terjadi di pabrik kimia PT Mitsubishi Chemical Indonesia di kota Cilegon, Banten berawal dari adanya kebocoran suatu pipa. Diduga terjadi kebocoran suatu zat kimia formalin. Jenis bahan kimia yang bocor yaitu formalin dengan rumus kimia CH2O. Dampak yang ditimbulkan yaitu ada sekitar mulut, mata perih, dan susah bernafas. Akibatnya banyak pasien harus mengungsi. Oke, sedikit tambahan. Tadi sudah dibahas tentang kejadian yang dilakukan oleh bahan kimia. Nah, sekarang sedikit membahas tentang prinsip kimia hijau dulu saja. Yang pertama yaitu mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Artinya bahan kimia ini harus mudah diurai. Tidak seperti plastik yang sudah diurai. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Ini sudah dilakukan dengan perusahaan Tilos, di mana dia membuat kemasannya dan juga sudahannya itu berasal dari kertas. Dan nantinya jika dibuang itu bisa langsung terurai. Dan yang selanjutnya itu mengurangi bahan turunan kimia yang berbahaya seperti dalam pembuatan kue dan makanan dan lain sebagainya. Bahan turunan ini adalah sebagai bahan pelengkap seperti pewarna makanan. Dan ada pewarna makanan itu ada pewarna makanan yang berbahaya atau bahan turunan yang berbahaya. Maka itu kita harus mengganti bahan turunan tersebut menggunakan bahan pewarna yang alami untuk dapat mencegah terjadinya keracunan makanan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami presentasikan. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya, boleh tolong simpulkan nggak pengertian kimia hijau dengan kritis dan kreatif, dan tolong sebutkan 3 proses kimia yang terjadi pada lingkungan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Salin. Yang pertama itu tentang pengertian kimia hijau. Jadi kimia hijau adalah proses kimia dan tujuannya ini untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut terhadap lingkungan. Bagaimana kita melakukannya? Yang pertama, kita dengan menggunakan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, gunakanlah bahan kimia ramah lingkungan tersebut secara efisien. Artinya, gunakan sesuai peraturan dan tidak membuang-buang atau menyia-nyiakan bahan kimia tersebut. Dan yang ketiga, gunakanlah secara berkesinambungan atau berkelanjutan supaya menciptakan hasil yang maksimal dari penggunaan bahan kimia ramah lingkungan tersebut. Dan yang kedua, tentang proses kimia yang terjadi pada lingkungan, seperti yang tadi dalam materi persamaan reaksi kimia, itu juga bagian dari proses kimia, di mana yang pertama ada kegiatan fotosintesis, yang kedua pembakaran tidak sempurna, yang ketiga perkaratan besi, dan juga dalam pembuatan makanan fermentasi seperti dalam pembuatan tempe dan lain sebagainya. Itu adalah proses kimia yang terjadi pada lingkungan ataupun pada kehidupan sehari-hari kita. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, untuk kali ini luar biasa, anak-anakku semuanya sudah tersampaikan ya minat belajar yang audio. Mana dari audio, anak-anak itu audio? Mana sudah akan menerima dengan jelas? Kayak gini, oke. Visual mana? Iya, sudah akan menerima dengan jelas kayak gini. Oke. Untuk yang kinestetik, kira-kira pengen apa nih pada saat kita membuat satu produk untuk kimia hijau? Contohnya silakan untuk Bondan diambil contoh. Nah, ini salah satu kalian membentuk pelestarian alam, yaitu mungkin harusnya dibuat silakan. Nah, bikin apa aja sih kalian ini? Bikin palu, bikin palu. Jadi artinya ini yang harusnya misalnya dibuang, didaur ulang, tapi bisa digunakan untuk kegiatan. Iya, salah satunya ya. Oke, baik, produknya sudah ada, kontennya sudah ada, proses pembuatannya sudah ada. Oke. Ya, baik, kesimpulan pelajaran hari ini yaitu kita sudah mengetahui sebenarnya ada 12 peran dari kimia hijau dan bagaimana pentingnya kimia hijau dalam keseharian. Di mana ada bahan-bahan kimia yang berbahaya, ada bahan-bahan kimia yang menjadi sebenarnya bisa kita gunakan. Yang selalu nih biosolar misalnya ya. Jadi orang biasanya menggunakan bensin, tapi kita bisa menghematnya. Untuk apa? Dari biosolar itu mungkin bahan kandungan kimia tidak berbahaya untuk lingkungan atau tidak ada polusi dari udara. Jadi pahami nak semuanya. Lanjut. Sekarang ibu memberikan kalian kesempatan. Silakan boleh buka di
sudah Ibu sematkan di Google Classroom Ibu tentang instrumen minat belajar kalian untuk hari ini. Silakan diisi. Ibu kasih waktu. Ibu sudah sematkan tadi barusan di Google Classroom Ibu. Silakan dibuka dan diisi ya. Apakah sudah selesai? Sebentar lagi. Oke, baik. Sudah? Oke, baik. Oke. Ya, nanti akan Ibu bantu ya. Nah, selesai kita ya belajar hari ini. Dari Ibu nanti ada tugas untuk kalian dan nanti ada soal tentang kimia hijau yang akan disematkan di Google Classroom. Kalau dijawab ya, nanti Ibu akan bisa. Nah, minggu depan kita masuk mungkin materi tentang persamaan reaksi. Setuju? Setuju. Ya, refleksi kita hari ini. Kita refleksi bagaimana belajar hari ini. Apakah menyenangkan? Bagaimana kamu mendapatkan pelajaran hari ini? Katakan refleksi hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Kita tahu tentang tujuan kimia hijau, Bu. Sudah, tahu tentang tujuan kimia hijau. Ada lagi refleksi? Ayo, silakan. Selain kita bisa kimia hijau, Bu. Tertarik dengan prinsip yang hijau. Selain kita menerapkan untuk diri kita sendiri, nantinya kita bisa mengajak orang tua kita, keluarga kita yang ada di rumah Iya, untuk orang tua. menerapkan prinsip kimia hijau ini. Iya, sekarang saya senang belajar kimia dan tibalah di akhir penghujung kita pelajaran hari ini karena sudah habis ya waktunya untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Silakan Muhammad Rizky untuk pimpin doa. Baik, Bu. Mari teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kimia pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup kembali dengan berdoa. Semoga materi yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan agama yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sebagai profil pelajar Pancasila yang satu mandiri, dua